Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya perkenalkan diri. Nama saya Eugenia Gracia Maya dengan NPM 235506108. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan membuat topologi jaringan dengan konfigurasi VLAN and trunking sebagai tugas akhir dari praktikum jaringan komputer. Nah, langsung saja kita ke topologi jaringannya. Bisa dilihat di sini bahwa ada PC-nya ada dua. Kita masukin aja PC-nya dua. Lalu ada switch-nya dua juga. Lalu kita samain aja dulu namanya sesuai seperti yang di sini. Ini isi A satu dua. Kalau sudah kita hubungkan perangkat-perangkat ini dengan menggunakan kabel. Yang pertama kita menggunakan kabel copper straight through buat hubungkan dari PCA ke switch 1. Ini flash Ethernet, ini F06. Lalu kita juga mau menghubungkan menggunakan copper straight through dari switch 1 flash Ethernet 01. Ininya F01 juga. Lalu dari switch 2 F018 ke flash Ethernet. Setelah itu kita juga mau menghubungkan dari PCA ke switch 1 menggunakan kabel konsol. Setelah itu dari switch 2 ke PCB juga menggunakan kabel konsol. Nah, setelah ini kita mau addressing tabelnya menggunakan IP-IP yang ada di sini. Pertama PCA dulu. Hmm, PCA kita mau ke desktop, IP configuration, IP-nya kita sesuaikan dengan yang di sini 192.168.10.3. Spread mask-nya seperti biasa 255, 255, 255. Default gitu-nya 192.168.10.1. Oke, selanjutnya PCB juga. PCB-nya juga kita ke desktop, IV configuration 192.168.10.4. Subnet mask-nya sama, default gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita akan ke melakukan konfigurasi daripada switch-nya. Yang pertama, kita mau ke switch 1 dulu aja. Maaf. Dari switch 1, kita buka command line interface-nya. Kita masuk ke mode privilege dulu. Dan kita masuk ke mode konfigurasi. Memberi nama switch-nya dengan cara hostname S1. Itu kita mau memberikan password supaya untuk dari masuk mode access ke mode privilege. Itu kita mau assign Cisco sebagai password untuk supaya bisa login dengan cara lain. Nah, jadi nanti pada saat pertama kali masuk ke command line interface akan menggunakan passwordnya Cisco. Lalu dari mode access ke mode privilege akan menggunakan passwordnya Cors. Kita coba aja. Passwordnya Cisco. Mode privilege masukin pas. Oke, kalau udah kita lanjut dulu. Masuk lagi ke mode terminalnya. Nah, ini untuk kasih password di port virtual port. Tuh. Passwordnya juga. Setelah itu kita mau enkripsi passwordnya tadi dengan menggunakan command service password encryption.
setelah itu kita mau memberi header MOTD pada saat masuk ke command line interface ke switch pertama kali. Nanti akan ada tulisan authorized user only untuk menghindari akses yang pihak tidak berwenang. Lalu kalau sudah, kita mau masuk ke interface VLAN 1. Masuk ke VLAN 1. Lalu di VLAN 1 ini kita berikan konfigurasi IP sementara, yaitu IP-nya ini. IP address 192.168.111 yang mana itu merupakan IP daripada switch ini. Nah, jadi VLAN 1 itu apa? Kenapa kita masukin switch 1? VLAN 1 itu merupakan di VLAN default. Jadi, misal di mode trunking itu nanti pada saat pengiriman data melalui port itu semuanya tuh ada tag-nya. Misalnya ini ke VLAN berapa-berapa. Nah, paket yang tidak memiliki tag nanti akan diarahkan ke default VLAN 1 itu. Kita hidupkan dulu dengan shutdown. Setelah itu kita akan mematikan interface yang tidak digunakan. Fungsinya untuk apa? Supaya menghindari datanya dari satu VLAN itu bisa masuk ke yang lain, ataupun dari port lain itu bisa mengakses ke VLAN yang sudah kita assign ini. Caranya gimana? Caranya dengan cara menggunakan ini. Interface range F0 2-5, F07-24, G, gigabit Ethernet 0-2, dan masuk ke sini, kita matikan shutdown. Ini mati semua. Change to down semua. Sip. Lalu kita ke matikan juga yang ini. Udah. Lalu kita setelah itu kita mau clock set. Clock set sekarang jam 02.3 tanggal 13 November. Sorry, salah. Clock set. Privilege. Set. Sudah simpan. Ini buat apa gunanya? Untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah dilakukan. Selanjutnya kita mau tes connectivity, tapi sebelum tes connectivity kita mau konfigurasi dulu untuk switch 2. Kita masuk ke switch 2. Kita masuk ke switch 2. Kita ulangi tahapan yang sama yang sudah dilakukan di switch tadi. C. Refresh. Masuk ke switch-nya harus pakai password dulu. Berikan password juga virtual port-nya. Kita mau assign juga IP-nya interface 1. Nanti kita mau masukin IP-nya si switch 2 juga. IP dari ini, LAN satunya, kita masukkan IP sementara. Switch 2. Setelah itu kita matikan juga untuk port-port yang tidak digunakan. Setelah itu kita close set juga.
Kalau udah, baru kita tes connectivity-nya dengan cara masuk ke PCA, masuk ke PCA, lalu kita buka command prompt-nya, kita ping PCB. Oke, berhasil lah. Terus kita coba ping switch. Maka berhasil, dari PCA ke switch 1. Oke, tidak berhasil. Nah, itu kita juga mau coba dari PCB, ping switch 2. Yang nggak berhasil ya. Lalu dari switch 1, kita coba ping switch 2. Setelah berhasil, jawabannya berhasil ya, walaupun ada 2 paket yang gagal terkirim, tapi yang lainnya berhasil. Nah, kenapa ada yang sukses, ada yang unsuccessful? Nah, yang tidak ping, yang tidak berhasil ini, itu dikarenakan uh, mencoba ping ke subnet yang berbeda. Nah, kalau misalnya mau pingnya itu supaya berhasil, kita tuh harus merutekan default gateway-nya dari dari antara subnet yang mau kita ping tersebut. Nah, lalu kita setelah ini masuk ke bagian intinya, itu akan membuat VLAN-nya. Kita masuk ke switch 1, terus kita masuk ke mode ini dulu. Kita masuk ke VLAN 10. Nah, di VLAN 10 ini kita mau gunakan VLAN 10 untuk VLAN khusus jaringan operator, untuk operator yang akan digunakan, perangkat yang akan digunakan untuk bagian operation. Jadi name operation. Nah, terus kita VLAN 20, dan 20 mau kita gunakan untuk area parkir. Jadi hanya bisa digunakan untuk jaringan yang ada di parking lot. Nah, itu VLAN 99 kita mau gunakan untuk manajemen. Setelah itu VLAN 1000 kita gunakan native. Nah, create the same VLAN on switch 2. Kita akan masuk ke switch 2. Kita mau create VLAN. Oke, setelah itu kita masuk ke switch 1, show VLAN. Ini bisa dilihat nih, VLAN-nya dari 1 sampai 1005 mana aja VLAN-VLAN yang di-assign ke port-port tertentu. Port yang, nah kayak misalnya VLAN 1 itu kan VLAN default. Jadi eh, port-port yang belum di-assign itu akan masuknya ke default ini. Nah, lihat untuk menjawab pertanyaan ini, what is the default VLAN? Jawabannya adalah VLAN 1. Nah, di VLAN 1-nya ada banyak nih portnya. Tuh, lalu udah bisa terlihat yang udah kita bikin tadi, VLAN 10, namanya operation, parking lot, management, aktif. Statusnya aktif semua. Setelah itu, dari switch 1, kita masuk ke interface. Kita mau switch port mode akses. Kita mau uh, si port F06 ini kita masukin ke VLAN 10. Yang mana VLAN 10 itu ada operation. Jadi device yang terhubung ke port F06 nanti dia akan masuk ke VLAN 10. Habis itu
Kita mau atur juga untuk VLAN satunya. IP address. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau misalnya IP yang switch tadi, IP switch 1 yang 192.168.111 itu dimasukin ke VLAN 1. Nah, sekarang kita mau masukin IP tersebut ke VLAN 99. Jadi dia si switch ini sudah tidak di default lagi tapi sudah di VLAN 99. VLAN 99 itu merupakan manajemen. Kita pindahkan perangkatnya ke manajemen. Nah, setelah itu show lagi. Kita lihat apakah sudah berpindah. Nah, manajemen aktif. Tadi F0 berapa? F06. Nah, nih F06 pindah ke VLAN 10. Oke, sudah bisa. Lalu kita show IP. Bisa kita lihat kalau statusnya ada yang up, ada yang up down. Up down ini untuk yang VLAN 99. Nah, kenapa statusnya up down? Jadi VLAN 99 itu kan tadi udah kita buat VLAN-nya. Lalu sudah kita masukin IP juga. Kita assign IP-nya IP switch satu tadi. Nah, dia statusnya udah up. Tapi protokolnya kenapa masih down? Karena belum ada port yang terhubung ke VLAN 99 ini. Dan itu akan menjawab pertanyaan yang ini. What is the status? Nah, terus selanjutnya kita akan assign PCB to the operation VLAN di switch 2. Kita masuk ke switch 2. Lalu kita jangan lupa masuk ke interface F012. Teman-teman ingat tadi pada saat kita hubungin kabel di PCB itu dari switch 2 ke PCB itu kita hubunginnya dengan F018. Maka kita sekarang lagi masuk ke port tersebut. Nah, dari port tersebut kita switch port kode, lalu switch port 10. Nah, ini artinya apa? Kita assign si port F018 tadi ke VLAN 10. Kita masukin ke VLAN 10. Setelah itu interface. Nah, tadi kita masuk ke interface VLAN 99. Lalu kita assign IP-nya untuk VLAN 99 ini. Dari IP switch 2 yang tadinya ada di VLAN 1, kita pindahkan ke VLAN 99. Lihat. Show VLAN brief. Nah, F berapa tadi? F018 sudah nggak ada. F018 sudah nggak ada di VLAN 1. Sudah berubah ke VLAN 10 nih. Oke. Selanjutnya kita mau masuk ke switch 1. Kita mau assign multiple port. Jadi kita mau assign portnya yang banyak secara cepat. Interface. Jadi interface dari 11 sampai 24 kita masukin ke VLAN 99. Kita buat dia aksesnya di VLAN 99. Kita cek lagi show brief. Nah, bisa dilihat tuh sekarang udah VLAN 99 udah banyak isinya dari port 11 sampai 24. Yang default tadi sudah berkurang. Terus kita reassign nih, kita reassign dari 11 sampai 21. Misalnya kita salah masukin nih tadi. Kan tadi kan 11 sampai 24. Kita salah masukin. Kita maunya dia nggak di situ. Kita masuk dulu ke config terminal.
interface range dari 11 sampai 0 untuk port 10. Nggak jadi di 99 tapi jadinya di 10. Yang mana VLAN 10 itu adalah VLAN operation. Nah, show VLAN brief nih, kita cek lagi. Dan ini udah pindah dari VLAN 11, 21, udah pindah ke operation. Setelah itu, kita mau menghapus VLAN dari interface. Jadi, kita mau, tadi kan kita udah assign dari 11 sampai 24, masukin ke VLAN 99. Nah, tapi nggak mau nih, kita yang interface 24-nya nggak jadi, mau kita hapus dari VLAN 99-nya. Dengan cara konfig terminal dulu, kita masuk ke portnya, switch port, akses. Nah, terus kan 24-nya sudah dihapus nih dari 99, lu dia kemana perginya? Kita cek. Nah, cari 24. Nah, udah nggak ada ya, di 99 sudah tidak ada F24. Terus dia kemana perginya? Di sini dia, di default. Kenapa tiba-tiba bisa ke default? Ya, seperti yang saya udah jelasin tadi. Semisal pada awal banget namanya juga default. Jadi, semisal port-port itu belum pada di-assign, dia itu akan otomatis masuk ke default. Itu. Terus kita ke kita masuk lagi ke interface 24-nya. Kita mau switch port 30. Nah, dia akan muncul output dengan not access creating plan 30. Dan 30 kan tadi belum dibuat. Nah, sekarang dibuat nih dengan cara tadi switch access 30. Nah, exit. Nah, kah sudah muncul, nah ini udah muncul. Dan 30 F4. Karena tadi kan kita belum assign namanya. Kalau yang kayak VLAN 10 tadi udah kita kasih nama operation, VLAN 20 udah kita kasih nama parking lot. Yang VLAN 30 tadi belum kita kasih nama. Jadi dia akan apa terus namanya? Nah, dia akan otomatis namanya tuh jadi VLAN 0030. Terus kita nggak jadi mau buat VLAN 30-nya. VLAN 30. Karena gimana? Lihat lagi nih. Show VLAN hilang VLAN 30-nya. Setelah itu kita masuk ke interface 24 lagi. Lalu kita uh, hapus si F024-nya dari tadi VLAN yang sudah kita assign. Tadi kita assign dia di 30 kan, sini. Terus kita hapus. Lalu dia akan pergi kemana? Kan ke 1. Kita cek, nah ini ya. Tadi kan dia di 30. Terus VLAN 30 kita hapus. Lalu kita hapus database VLAN 3, si F interface 24-nya tuh. Lalu kemana perginya? Port 24-nya, dia akan ke default. Gitu. Lalu kita akan konfigurasi trunk mode-nya. Kita sudah masuk ke trunk mode-nya. Masuk ke config terminal. Support mode dynamic desirable. Nah, ini apa gunanya dengan kita switch port mode dynamic desirable. Itu sama aja kayak kita lagi mengajukan untuk trunk mode-nya. Nah, jadi itu sama aja kayak mengaktifkan dynamic trunking protocol supaya portnya itu bisa otomatis menjadi trunk bila sisi lain mendukung.
Nah, jadi kalau misalnya interface terang itu ketika kita run show VLAN brief itu nggak muncul di tabelnya karena terangnya membawa banyak VLAN sekaligus bukan VLAN tunggal gitu. Oke, kita masuk lagi ke switch satu. Kita assign juga untuk di switch 2 si dynamic ini. Protokol on interface change to setup. Change to setup. Nah, di situ show downgrade. Betul, kita show suka perangkat modnya. Setelah itu, kita coba connectivity-nya dengan pin. Nah, kalau dengan terang mode ini, itu tuh kita dapat mengontrol VLAN yang memiliki akses ke terang. Nah, jadi kita mau ping dari S1 ke S2, apakah bisa? Oke, bisa ya berhasil akses dari PCA ke PCB ya. Nah, bisa ya. Setelah itu, kita mau coba dari PCA ping ke PCE ke switch 1. Bisa? Nggak bisa ya. Pas time out. Lalu kita mau cek di PCB-nya. Ping, switch 2 ya, dia 1. Bisa? Nah, nggak bisa. Nah, kenapa ada yang bisa, ada yang nggak bisa? Nah, pin yang nggak bisa itu, switch-nya itu kan sekarang ada lagi di VLAN 99, dan PC-nya itu ada di VLAN 10. Maka dari itu, ping antar VLAN itu nggak berhasil. Which is ini menandakan kalau konfigurasi VLAN yang kita lakukan itu berhasil juga. Itu sukses. Terus, switch 1, kita masuk ke switch 1, masuk ke interface 01, switch port. Nah, nih, yang ada di mode terang. Oke, sebelum kita masuk ke reflection question, saya akan menambahkan satu lagi device, yaitu PC check. Sama caranya kita hubungkan menggunakan kabel kayak copper straight to 02 aja, switch 1. Konsol masih merah. Lalu kita konfigurasi dulu. Pertama kita mau konfigurasi IP-nya. Masuk ke desktop IP configuration. Kita masukin 192.168. Lalu ingat, ininya sama, default gateway juga sama. 10.1. Oke. Nah, terus setelah itu kita ke switch 1. Kita ke config. Tadi kan F02. Tadi kan kita matiin yang nggak kepake. Nah, ini sekarang kita hidupin. On. Nanti di command line interface-nya ada tulisan change to state. Setelah itu,
kita akan uh, konfigurasi akses dari VLAN-nya. Guys, buatkan tadi lah. Terus switch port akses. Masukin tadi visi kan di VLAN 10 semua. Jadi, sudah, kita coba ping dari PC A. Kita coba ping dari PC A. Nah, berhasil ya. Kan mereka ada di satu VLAN yang sama. Lalu ping lagi dari PC B. Sudah berhasil, yang berarti menandakan sudah berhasil. Lalu kita akan menjawab reflection question-nya. Kenapa? What is needed to allow host on VLAN 10 to communicate to host on VLAN 99? Nah, apa yang diperlukan supaya device atau host yang ada di VLAN 10 itu bisa berkomunikasi dengan VLAN 99? Yang diperlukan itu sebenarnya banyak, ada beberapa. Yang tapi yang supaya bisa berkomunikasi itu diperlukan device layer 3. Contohnya apa? Contohnya itu seperti seperti router. Jadi kalau misalnya ada router tuh bisa aja nanti dari VLAN 9 berkomunikasi ke VLAN 10 gitu. Lanjut, oh iya, selain router itu juga pakai multi-layer switch. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah what are some primary benefits that an organization can receive through effective use of VLAN? Kayak benefit apa yang bisa kita dapetin dengan menggunakan VLAN bagi organisasi? Itu banyak. Yang pertama itu keamanannya itu bisa meningkat. Jadi unauthorized access itu bisa diminimalisir atau bahkan nol. Kinerja jaringan bisa lebih baik untuk broadcast domain kecil. Manajemen jaringan lebih mudah, efisiensi, bandwidth, dan troubleshooting lebih cepat. Jadi misalnya ada masalah, kita bisa lihat aja nih di VLAN mana. Misalnya di VLAN 10, oh VLAN 10 itu punya manajemen, punyanya atau punyanya parking lot gitu. Jadi kita bisa gampang untuk melakukan troubleshootingnya. Mungkin itu dia sekian untuk pengerjaan tugas akhir materi VLAN and trunking yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.